Motivasi dalam manajemen. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Menurut Malayu Hasibuat, motivasi adalah pemberi daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama. Menurut Anwar Prabu, motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan motifnya. Menurut Marihot Tua Effendi, motivasi adalah faktor-faktor yang mengarah dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang. Menurut Hani Handoko, motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Bagian motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri pekerja sebagai individu berupa kesadaran mengenai pentingnya atau manfaat akan pekerja yang dilaksanakan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Pendorong pekerja yang bersumber dari luar diri pekerja sebagai individu berupa suatu kondisi yang mengharuskannya melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Fungsi motivasi. Beberapa fungsi motivasi yaitu meningkatkan efektivitas manajer dalam memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi pada para bawahannya, menjadikan para staf atau karyawan bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya, mencapai kepuasan hasil pekerjaan dengan keefisienan waktu namun meningkatkan jumlah produksi, dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan dalam suatu perusahaan. Tujuan motivasi. Tujuan motivasi menurut Malayu adalah meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, serta meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Malayu mengatakan bahwa jenis motivasi ada dua, yaitu motivasi positif atau insentif positif, di mana motivasi ini adalah manajer memotivasi atau merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dan yang kedua ada motivasi negatif, di mana motivasi negatif adalah manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahannya dalam waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka panjang dapat berakibat kurang baik. Selanjutnya, teori-teori motivasi. Beberapa teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli yang bisa menjadi sumber untuk perusahaan dalam memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan, yaitu ada teori Frederick Heikkinen. Teori dua faktor tentang motivasi, yaitu faktor yang membuat seseorang tidak puas dan faktor yang disebut pemuas atau motivator itu prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan pekerjaan itu sendiri. Teori harapan, di mana teori ini berargumen bahwa melakukan suatu tindakan bergantung pada kekuatan harapan, dan teori ini mengharapkan seseorang karyawan dapat termotivasi untuk menjalankan kinerja yang baik. Dan teori keadilan. Teori ini berasumsi bahwa karyawan dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaan. Selanjutnya ada proses motivasi, di mana Malayu mengatakan bahwa proses motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan organisasi, baru kemudian para karyawan dimotivasi ke arah tujuan tersebut.
Yang kedua, mengetahui kepentingan. Hal yang penting dalam proses motivasi adalah mengetahui keinginan karyawan dan tidak hanya melihat dari sudut kepentingan pimpinan atau perusahaan saja. Yang ketiga, komunikasi efektif. Dalam proses motivasi yang harus dilakukan komunikasi yang baik dengan bawahannya. Bawahan harus mengetahui apa yang akan diperolehnya dan syarat apa saja yang harus dipenuhinya supaya insentif tersebut diperolehnya. Yang keempat, ada integrasi tujuan, di mana proses motivasi perlu untuk penyatuan tujuan organisasi dan tujuan kepentingan karyawan. Tujuan organisasi adalah needs kompleks, yaitu untuk memperoleh laba serta perluasan perusahaan. Sedangkan tujuan individu karyawan ialah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Jadi tujuan organisasi dan tujuan karyawan harus disatukan dan untuk itu penting adanya penyesuaian motivasi. Yang kelima, ada fasilitas. Manajer penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada organisasi dan individu karyawan yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Seperti contohnya memberikan bantuan kepada salesman. Dan yang terakhir ada teamwork. Manajer harus membentuk teamwork yang terkoordinasi baik yang bisa mencapai tujuan perusahaan. Teamwork penting karena dalam suatu perusahaan biasanya terdapat banyak bagian. Model-model motivasi. 1. Model tradisional. Model tradisional ini digunakan untuk memberikan dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas mereka dengan berhasil. Para manajer menggunakan sistem upah insentif. Semakin banyak mereka menghasilkan atau mencapai hasil kerja yang sempurna, semakin besar penghasilan mereka. 2. Hubungan manusiawi. Model hubungan manusiawi yaitu para manajer dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan dengan membuat mereka merasa penting dan berguna, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerjanya. Para karyawan diberi lebih banyak waktu kebebasan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaannya. 3. Model sumber daya manusia. Model sumber daya manusia yaitu karyawan mempunyai motivasi yang beraneka ragam. Bukan hanya motivasi karena uang ataupun keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja. Tugas manajer dalam model ini bukanlah menyuap para karyawan dengan upah atau uang saja, tetapi juga untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan organisasi dan anggotanya, di mana setiap karyawan menyumbangkan sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya masing-masing. Bentuk-bentuk motivasi. 1. Kompensasi dalam bentuk uang. 2. Pengarahan dan pengendalian. 3. Penetapan pola pekerjaan yang aktif. 4. Kebijakan. Langkah-langkah meningkatkan motivasi. 1. Memberikan training kepada karyawan. 2. Memberikan reward bagi karyawan yang berprestasi. 3. Melakukan pendekatan untuk mengoptimalkan kinerja karyawan. 4. Mengadakan kegiatan khusus untuk membangun rasa kekeluargaan dalam organisasi. Metode motivasi terdiri dari dua, yaitu motivasi langsung dan motivasi tidak langsung. Motivasi langsung yaitu motivasi material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasan. Jadi sifatnya khusus, seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa. Motivasi tidak langsung yaitu motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaan. Prinsip-prinsip dalam motivasi kerja yaitu prinsip partisipasi, prinsip komunikasi, prinsip pendelegasian wewenang,
itu memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai bahwa untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, dan juga prinsip memberi perhatian. Perspektif motivasi. Perspektif motivasi dibagi menjadi 3, yaitu behavior, humanis, dan kognitif. Behavior yaitu insentif adalah peristiwa atau stimulis positif negatif dapat memotivasi perilaku murid. Humanis menekankan pada kapasitas murid untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih nasib mereka, dan peka terhadap orang lain. Kognitif memikirkan murid akan memandu motivasi mereka, juga menekan arti penting dari penentuan tujuan, perencanaan, dan memonitoring kemajuan menuju suatu tujuan. Tuhan afiliasi adalah motif untuk berhubungan dengan orang lain secara aman, membutuhkan pembentukan, pemeliharaan, pemulihan hubungan personal yang sangat akrab.